Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah Muhammadiyah. Hari ini kenapa Bes berada di samping narasumber kita? Karena Bes ingin merasakan menjadi seorang ajudan. Tapi kayaknya Bes nggak pantas deh ya. Dan di hari ini, sahabat dakwah Muhammadiyah, di sini kita bukan ingin ajang promosi, tapi kita ingin mengenalkan bagaimana sosok pemimpin bangsa ke depan ini. Kita akan mengetahui seperti apa visi misi ke depan beliau yang akan menjadi salah satu calon legislatif DPRD Kota Medan. Sudah bersama Bes Nugraha di sini ada Abangda Insinyur Haji Besri Nazir MM. Nama kami hampir sama, tapi kayaknya nasibnya berbeda sama Bes. Kita sudah bersama dengan narasumber kita. Assalamualaikum Abangda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Seminggu ini gimana kegiatan-kegiatan? Ya sekarang ini kebetulan masa kampanye kan ada agak terhenti sementara. Ada aturan dari Panwaslu sejak ditetapkan daftar calon tetap, maka ada larangan untuk melakukan sosialisasi secara terbuka sampai dengan tanggal 27 November nanti. Jadi kita pun dalam kegiatan kita sifatnya silaturahmi biasa saja sementara. Oke. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, 5 tahun sekali kita menggunakan hak suara kita. Jadi suara kita menentukan masa depan kita. Jadi di sini kita akan mengetahui seperti apa visi misi dari Abangda Insinyur Haji Besri Nazir MM. Mungkin kita akan berbincang ya Pak terkait dengan pilihan Abangda. Kalau kata salah satu parpol jalan ninja gitu ya. Yeah. Nah, Abangda ini kan tekun di PDM, Wakil Ketua PDM Kota Medan, juga pernah menjabat juga di IPM, bahkan Medan dan Sumatera Utara. Nah, kenapa memilih pilihan menjadi calon legislatif DPRD Kota Medan? Sebenarnya saya itu terinspirasi dari ketika Pak Amin Rais waktu itu di tahun 98 melakukan kursi total terhadap Orde Baru dalam gerakan reformasinya, dan di akhirnya beliau membentuk satu partai, yaitu salah satu partai beliau bentuk pada tahun 98 itu. Saya waktu itu selaku tokoh angkatan muda Muhammadiyah bersama teman-teman merespon ya apa yang dilakukan oleh Pak Amin tersebut, dan itulah menjadi inspirasi saya ketika saya memulai untuk aktif dan terjun di partai politik. Saya bersama-sama Pak Amin tahun 98 itu ikut membentuk partai di daerah khusus Sumatera Utara. Itulah awal mulai saya mulai berkecimpung di partai politik. Tapi kalau dari keluarga sendiri itu dukung nggak sejauh ini dari awal mulanya Bang? Kalau basic keluarga memang dari orang tua saya dulu kan memang tokoh ataupun aktivis partai juga dulu. Orang tua saya itu, bapak saya itu almarhum, itu pernah aktif di Masumi, Parmusi, walaupun belum menjadi tokoh sentral. Nah itu juga mungkin darahnya itu mengalir ke kami. Saya bersama abang itu mulai aktif di partai politik, terutama sejak tahun 98 itu. Ya. Untuk partainya yang sendiri, Partai Demokrat yang menjadi pilihan Abangda itu bisa dijelaskan kenapa menurut? Nah, seperti saya jelaskan tadi, awalnya saya bergerak aktif di salah satu partai yang didirikan oleh Pak Amin, yaitu Partai Amanat Nasional. Nah, kemudian sampai tahun 2009 saya aktif, mulai dari sebagai Ketua Umum BEM PAN Sumatera Utara, kemudian aktif di DPI PAN Sumatera Utara, mulai Wakil Setaris, Wakil Ketua, dan pernah juga menjadi salah seorang PLT Ketua PAN Siantar waktu itu. Nah, pada tahun 2009 terakhir saya ikut pemilu, dan tidak berhasil pada saat itu. Kemudian saya vakum karena lebih fokus berkecimpung di dunia usaha. Ketika itu saya sempat memimpin salah satu atau menjadi direksi di salah satu BUMD di Pemko Kota Medan. Maka otomatis saya tidak boleh lagi aktif di salah satu orpol kan, organisasi politik. Saya vakum mulai 2009 dan mulai aktif lagi di 2022. Ini menarik, sempat vakum dan aktif. Kenapa memilih? Nah itu karena darah politik sudah lama mengalir. Ya, ketika saya di kondisi vakum itu kan saya banyak aktivis di dunia usaha. Nah, saya mulai ketika saya mencoba kembali begitu mendekati masa tahun politik, ya, saya melihat
kondisi saya waktu itu, kondisi saya sekarang ini sudah dianggap ya mungkin saya sudah punya waktu lagi untuk berkiprah di partai politik. Saya mencoba untuk kembali di partai yang lama, tetapi mungkin situasi politik yang saya pandang bahwa partai yang dulu yang pernah saya geluti ya kelihatannya kurang lah menyauti apa yang menjadi keinginan saya. Karena awal-awal dulu ketika saya masuk di partai politik itu memang apa ya, keinginan melakukan perubahan ya, perbaikan itu ada di partai itu waktu itu dengan tema reformasinya. Nah sekarang partai tersebut sudah saya melihat tidak lagi di posisi yang itu. Nah saya melihat ada dua partai yang masih menyuarakan perubahan ataupun masih mampu melakukan kritikan-kritikan. Ada dua partai, yaitu partai PKS dan partai Demokrat. Nah saya melihat ada kayaknya apa ya, chemistry saya di partai Demokrat dapat di Demokrat itu. Nah kemudian ada juga tawaran dari pimpinan partai Demokrat mengajak saya untuk bergabung karena mungkin melihat potensi yang ada pada diri saya dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Mereka ajak dan saya coba untuk bergabung di Partai Demokrat. Bersambut lah. Yang bersambut. Oke, terkait dengan fokus sekarang ini kan anak muda nih Bang Besri. 50% hampir pemilih kan anak muda itu. Fokus dari anak muda ini bagaimana ke depannya kalau misalnya Bang Besri terpilih menjadi anggota? Ya, meskipun saya belum tidak muda lagi lah, tapi masih di usia muda. Kalau sekarang di Indonesia ini kan dikatakan pemuda itu kan 40 sampai 60 masih muda disebutnya itu. Nah, kita melihat potensi pemuda ini kan cukup besar karena pemuda ini kan agent of change ya. Agen perubahan dia. Karena pemuda itu punya potensi besar dalam melakukan perubahan, melakukan kritikan-kritikan dan mampu ya membuat satu pola baru ataupun ya mampu mencerahkan kepada terutama rakyat, pada masyarakat umum bahwa pemuda itu punya potensi untuk mencerdaskan masyarakat dalam hal paham terhadap demokrasi, paham terhadap politik. Jangan sampai masyarakat terutama masyarakat umum itu buta dengan politik. Nah, dengan potensi pemuda yang 60 lebih kurang 60%, saya tadi baca data di DPT yang ada lebih kurang 60% DPT itu adalah pemuda. Nah, tentu pemuda ini punya peran yang besar untuk bisa ya melakukan perubahan terutama dalam hal pemilu nantinya. Nah, potensi pemuda itu bagaimana beliau bisa terlibat aktif dalam hal menggerakkan masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam menentukan ataupun menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu nanti, kemudian bisa mencerahkan kepada masyarakat tentang tujuan ataupun manfaat dari keterlibatan masyarakat dalam hal proses pemilu. Dan pemuda juga langsung bisa terjun apakah sebagai pelaksana dalam hal pelaksana di tenaga apa yang terlibat dalam proses pemilu, kemudian sebagai pembanding lah atau apa saya istilahkan itu untuk bisa lebih posisi dalam posisi yang netral, yang bisa melihat apakah proses pemilu itu berjalan jurdil ya kan, dan terlaksana dengan sesuai aturan yang berlaku. Itu peran pemuda sangat besar di situ. Jadi bisa terlibat di dalam tenaga yang langsung sebagai pelaksana atau juga sebagai orang di luar yang memantau pelaksanaan tersebut. Nah, oke, kalau dari strategi dari Bang Besri untuk menggait para pemuda ini supaya ibaratnya jurdil lah dalam ibaratnya memilih nanti. Kita kan melihat pemuda ini sebenarnya kan suatu figur yang kita anggap yang sekarang ini belum terkontaminasi lah kita anggap ya. Mereka kita harapkan bisa menyalurkan aspirasi ke satu penegakan perjalanan demokrasi yang baik, yang benar. Itu kita harap dari pemuda karena mereka ini masih dianggap belum punya kepentingan secara pribadi. Mereka berharap terjadinya perubahan terutama di negara ini, perubahan yang lebih baik, karena itu tentu harapan dari semua pemuda. Karena memang suatu negara itu tidak terlepas dari peran pemuda, mulai dari kita terutama di Indonesia, dan mulai proses kemerdekaan itu peran pemuda sangat luar biasa.
proses di masa reformasi peran pemuda terutama mahasiswa itu sangat luar biasa. Dan sekarang ini pun memang diharapkan pemuda-pemuda ini ataupun mahasiswa yang harus lebih berperan besar, karena mereka lah sebagai itu tadi checks and balance-nya. Kalau mereka sudah terkombinasi memang sulit. Nah sekarang ini kita berharap para pemuda inilah yang nanti kita harapkan menjadi corong untuk bisa menyuarakan ya aspirasi masyarakat, kemudian bisa melakukan kritikan-kritikan yang sifatnya membangun agar apa yang menjadi tujuan mewujudkan masyarakat ataupun negara yang makmur, damai, ya, itu bisa tercapai. Dan proses-proses dalam pelaksanaan pemerintahan itu juga bisa berjalan dengan baik. Kait dengan tema kita pada hari ini, Kader Muda Muhammadiyah merawat demokrasi. Nah, dari pandangan Bang Besri sendiri tentang demokrasi Indonesia hari ini, ya kalau saya melihat memang demokrasi Indonesia sekarang ini ya kurang baik lah, tidak berjalan dengan baik-baik gitu. Karena begini, kita lihat itu kan pilar demokrasi itu ada 4 ya sebenarnya, pilar demokrasi terutama di Indonesia, yaitu pertama adalah lembaga eksekutifnya, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan pers. Ini sebenarnya 4 pilar di dalam demokrasi. Nah, lembaga eksekutif tentu menjalankan fungsinya sebagai pelaksana dalam pemerintahan. Nah, legislatif, ini sebenarnya kan dia punya 3 peran ini kan. Legislasi, kemudian dia sebagai anggaran, budgeting, kemudian sebagai controlling, sebagai pengawasan. Nah, kemudian yudikatif dalam penegakan hukum kan. Nah, 2 lembaga ini sekarang terlihat yang kurang berfungsi, sehingga akhirnya perjalanan demokrasi ini kurang berjalan. Di mana kelompok, terutama lembaga legislatif, ini kan harusnya dia dengan 3 fungsinya itu, dia bisa ya mengontrol jalan demokrasi, terutama dalam hal pengawasan, ya kan? Nah, sekarang ini ya sudah mulai muncul bahwa lembaga legislatif itu hanya sebagai lembaga stempel saja. Ya, apa yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif kurang berperan dalam hal terutama di controllingnya. Kenapa? Karena sekarang ini terutama di pemerintahan kita, partai-partai politik yang ada yang menjadi anggota di legislatif itu sudah mayoritas menjadi pendukung pemerintah. Akhirnya kondisi checks and balance-nya itu nggak berjalan dengan baik. Nah, bagaimana bisa demokrasi berjalan dengan baik? Tidak ada lagi yang berani mengkritik tentang kebijakan. Soal apa yang dilakukan oleh eksekutif benar semua. Padahal masyarakat menilai bahwa banyak kegiatan ataupun perilaku ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif yang banyak merugikan masyarakat. Dibutuhkan itu. Kemudian lembaga yudikatif, penegakan hukum ini banyak tebang pilih, ya. Tidak sesuai dengan harapan masyarakat lah. Apa yang menjadi ya apa istilahnya tajam ke bawah, tumpul ke atas kan itu yang muncul sekarang. Nah, kemudian pers sekarang tidak ya tahulah tidak dependen lagi. Banyak pers yang menyuarakan hanya kepentingan kelompok tertentu atau mungkin kelompok kebijakan dari pemerintahan. Banyak pers yang tidak berani melakukan upaya ataupun pemberitaan-pemberitaan sifatnya kritik ya. Nah, kemudian pemerintah sekarang ini lebih banyak ya membungkam ya kebebasan pers, kebebasan berbicara dari baik itu kalangan pers maupun masyarakat, sehingga akhirnya inilah terjadi kondisi demokrasi itu nggak berjalan dengan baik. Itu yang terjadi. Tapi kalau dari konsep yang mungkin ingin Bang Besri ciptakan terkait demokrasi ini kira-kira yang konkretnya seperti apa? Nah itu saya berharap ya empat pilar ini ya ditambah nanti satu lagi yaitu peran tokoh masyarakat, pemuda, tokoh ulama, akademisi ini bisa menjadi pilar yang kelima menurut saya. Tidak 4 ini bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kalau nanti sebagai anggota legislatif ya tentu saya berharap 3 fungsi saya itu akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Nah, peran budgeting, bagaimana penganggaran, bagaimana anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat, mana tidak, itu harus jadi peran anggota legislatif itu. Kemudian controllingnya, bagaimana dia mengkritisi terus kebijakan masyarakat pemerintah yang tidak pro rakyat. Ya, kemudian legislasi, bagaimana undang-undang. Kalau di tingkat daerah, kabupaten kota, mungkin bagaimana perda-perda ya yang harus dikritisi, yang sesuai enggak dengan kepentingan masyarakat itu. Kalau hanya sifatnya lebih banyak menjurus kepentingan pemerintah, ya, nah, inilah tugas kita sebenarnya ya anggota legislatif itu bisa bekerja. Nah, saya juga berharap ke depan juga ya peran dari
pihak luar yang saya anggap lebih pilar yang kelima tadi, akademisi, tokoh masyarakat, pemuda, kemudian pimpinan ormas Islam dan sebagainya. Ini juga harus lebih berani lah menyuarakan kebenaran itu. Jangan menjadi kelompok-kelompok yang menjadikan pembenaran kepada kebijakan pemerintah. Padahal sebenarnya banyak yang harus mereka kritisi, tapi ya terkesan terbungkam dengan dengan kondisi yang ada. Basic kunci, Anda yang terpilih bebas bersuara, berkritik, membangun ya Bang Besri. Iya betul, seperti itu. Baik. Sahabat dakwah Muhammadiyah, Bang Besri, kita tahan dulu perbincangan kita. Sangat menarik sekali nih sahabat dakwah Muhammadiyah terkait dengan visi misi dari Abangda Insinyur Haji Besri Nazir MM selaku calon legislatif DPRD Kota Medan dari Partai Demokrat. Winston Churchill pernah mengatakan, politik dan perang itu sama menariknya dan sama berbahayanya. Kalau perang, kamu bisa terbunuh satu kali, tapi kalau politik, kamu bisa terbunuh berkali-kali. Kader Muhammadiyah siap untuk menghadapi itu semua. Jangan kemana-mana, kita break sejenak. Masih dalam podcast Infomu, masih bersama Bes dan Abangda Besri. Bes dan Besri. Waduh, kayaknya gimana gitu ya, chemistry-nya dapat ya. Ya, sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan notifikasi loncengnya supaya channel Muhammadiyah Super Channel ini bisa lebih berkembang lagi. Abangda, kita lanjutkan lagi pembincangan kita ya terkait dengan Abangda menjadi calon legislatif DPRD Kota Medan. Ini kalau boleh tahu dapil berapa nih? Ya, dapil 4 di Medan 4, itu meliputi 4 kecamatan, Kecamatan Medan Area, Medan Kota, Medan Deni, dan Medan Amplas. Sejauh ini kegiatan-kegiatan yang Abang lakukan, mungkin turun-turun ke masyarakat, itu permasalahan masyarakat kira-kira seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang masyarakat yang sudah saya datangi lah, terutama dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi, ya beraneka ragam lah. Ada yang antusias, ada yang apatis, ya kan. Tetapi memang banyak juga yang belum mengerti tentang terutama pola ataupun sistem pemilu kita yang sekarang ini. Padahal sebenarnya sistem pemilu kita ini kan nggak berbeda dengan pemilu yang sudah 2 pemilu sebelumnya kan gitu. Tetapi masih terus perlu kita beri pencerahan lah kepada mereka tentang sistem cara memilih, kemudian partai-partai mana saja yang sedang berkompetisi, dan kemudian terakhir tentang pencapres. Sebagai calon legislatif DPRD Kota Medan, terkait dengan Kota Medan ya Bang Dah, sebuah kota metro yang ya terus bertumbuh ya terkait dengan pembangunan. Abang Dah juga pengusaha juga yang bergerak di bidang konstruksi. Melihat pembangunan Kota Medan saat ini, kalau sekarang ini memang sedang berjalan dengan lumayan baik. Tapi memang ada beberapa kelemahan-kelemahan, terutama hal di dalam hal perencanaan. Saya kebetulan kan bergerak di bidang konsultan ya. Jadi saya pernah menjadi ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Sumatera Utara pernah. Jadi yang saya lihat sekarang ini memang banyak beberapa kegiatan yang perencanaannya kurang tepat sasaran. Mungkin ada beberapa hal yang sudah menjadi viral beberapa tahun yang lalu. Itu kan kita lihat kurang dalam hal perencanaan yang matang lah. Dan memang kebetulan pada kegiatan yang menjadi viral itu keterlibatan perencana lokal itu saya lihat tidak terlibat di situ. Nah, jadi memang kalau kita lihat pemerintah kota sudah berupaya maksimal lah untuk melakukan perubahan-perubahan yang cukup besar. Mereka dengan kemampuan pemerintahan kota sekarang ini mencari dana dari pemerintah pusat untuk bisa melakukan perubahan ataupun pembangunan secara besar-besaran. Kan memang kita akui 3 hal yang paling mendasar yang perlu menjadi PR oleh pemerintah kota sekarang ini, terutama tentang kemacetan lalu lintas, kemudian tentang banjir ya, kemudian tentang ekonomi masyarakat ya. Nah, yang paling sekarang ini kan kalau kita lihat di pemerintah kota ini anggaran terbesar itu kan di Dinas PUPR-nya ya, Dinas PUPR yang lebih banyak fokus tentang bagaimana perbaikan jalan dan drainasi kota. Nah,
karena memang kegiatannya sekarang ini banyak bertumpu di akhir tahun. Nah, inilah yang menjadi kendala sehingga akhirnya pelaksanaan itu banyak mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, terutama dalam transportasi yang banyak terganggu karena beberapa jalan yang sedang diperbaiki, kemudian drainase yang sedang diperbaiki, pengorekan beberapa tempat, akhirnya ya banyaklah sedikit terganggu dalam hal transportasi ataupun perjalanan masyarakat di tengah kota. Nah, memang saran sebenarnya kalau perjalanan itu berjalan lebih cepat, ini kan tidak menumpuk di akhir tahun. Jadi persoalan selalu tuh dari tahun ke tahun, pelaksanaan pembangunan itu selalu menumpuk di akhir tahun. Padahal sebenarnya di awal-awal itu sebenarnya sudah bisa dilaksanakan. Ini menjadi PR. Sudah bisa, karena kan APBD itu kan diketukan sebelum tahun anggaran. Misalnya untuk APBD tahun 2023 itu kan diketuk 2022 itu. Nah, tapi memang selalu tuh ya masalah internal Pemko yang lebih bisa menjawab itu. Kalau saya sebagai pelaku dunia usaha, saya melihat memang yaitu ada kebijakan-kebijakan dari pihak pemerintah kota yang sebenarnya harusnya bisa terlaksana. Kenapa? Ya itu mungkin menjadi PR mereka lah untuk menyelesaikan. Oke. Terkait Kota Medan lagi nih ya Bang Da, kan menjadi kota metropolitan mungkin yang bisa mampu bersaing lah dengan kota metropolitan lainnya mungkin di Asia Tenggara, itu bagaimana yang harus dilakukan pemerintah Kota Medan? Pandangan. Ya harusnya memang sudah bisa bersaing, karena kan kita kan sebenarnya kan kota terbesar ketiga di Indonesia kan, tetapi kan dalam proses pembangunannya memang agak terseok-seok lah di sebelum-sebelumnya, karena memang anggaran yang terbatas itu, ya anggaran terbatas. Karena kalau kita hanya mengandalkan APBD kota yang sekarang berapa, sekitar 6 triliun ya, berapa lebih kurang, atau 4-6 triliun, itu memang kan kalau kita lakukan pembangunan secara keseluruhan itu memang agak sangat terbatas. Makanya perlu pimpinan kota ini yang punya daya yang lebih bisa mencari investor ataupun mengambil atau mencoba melakukan pendekatan ke pemerintah pusat supaya bisa mengalokasikan dana di Kota Medan, karena semuanya tidak terlepas, walaupun bukan itu satu-satunya, itu tidak terlepas dari dana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Nah, tapi menjadikan kota metropolitan kan bukan hanya dari segi pembangunan fisik, tapi juga pembangunan mental masyarakatnya. Nah, ini sangat perlulah pemerintah kota ya mengajak terutama tokoh-tokoh masyarakat, para akademisi, para pemuda, para pejuang-pejuang demokrasi untuk sama-sama ya berkolaborasi lah kalau istilah mereka sekarang ini, bagaimana menciptakan suasana nyaman, suasana sejuk di Kota Medan, kemudian sehingga akhirnya masyarakat kota merasa terpanggil untuk sama-sama memiliki bahwa Kota Medan harus menjadi kota metropolitan, ya, sehingga keterlibatan masyarakat itu memang secara spontanitas dia. Nah, itu yang paling penting itu dia. Tapi yang menariknya ini kan mungkin kita lihat pembangunan itu masif lah dilakukan, tapi mungkin terkait perekonomian, kesejahteraan masyarakat ya mungkin mulailah dibangun gitu kan. Nah, dengan Abang Da yang mungkin mencalonkan diri menjadi calon legislatif itu, bagaimana mungkin hal-hal yang ingin dilakukan terkait dengan kesejahteraan? Nah, betul. Nah, kita kan masyarakat kita mayoritas itu kan di dunia usaha kecil dan menengah ya. Jadi perekonomian yang bergerak di bidang UMKM inilah, usaha menengah kecil dan mikro dan kecil ini, memang ini yang harus menjadi salah satu prioritas pemerintah kota untuk terus meningkatkannya. Karena memang apapun ceritanya, kalau masyarakat masih kondisi miskin, masyarakat masih merasakan lapar, masyarakat masih susah mencari pekerjaan, ini kan suatu problem yang sangat besar ya. Maka harus adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempermudah terutama para masyarakat, pengusaha-pengusaha kecil untuk bisa meningkatkan dunia usahanya. Ya lebih memang ada dinas koperasi dan usaha kecil ya. Ini mungkin harus lebih meningkatkan program-programnya, tidak hanya di bidang sektor koperasi yang selama ini terkadang koperasi banyak berdiri tapi tidak berjalan sebagai yang diharapkan. Lah perlulah dikucurkan dana-dana bantuan dalam bentuk kur atau apa segala macam,
terutama kepada masa-masa kecil. Tapi itu juga harus dilengkapi lagi dengan pelatihan-pelatihan lah kepada masyarakat ya, supaya orang-orang yang bekerja di dunia usaha kecil menengah ini punya kemampuan kalian ya untuk bisa membesarkan usahanya. Memang saya lihat sekarang terakhir di dana desa itu saya lihat di akhir-akhir di masa periode Pak Bobi tahun ini ada itu saya lihat bagaimana pembinaan-pembinaan terutama menggunakan dana desa atau dana kelurahan dalam hal pembinaan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat kecil untuk dunia usahanya itu. Baik, menarik sekali. Tapi mungkin ini ke Ibani sedikit nih ya. Selama menjadi calon legislatif pernah vakum juga. Mungkin suka duka yang pernah Abang rasakan, mungkin kesan yang paling berkesan lah mungkin ketika mungkin turun ke jalan melihat masyarakat itu. Terutama di dunia usahanya atau di politiknya. Ya. Kalau saya kan memang banyak bergerak di bidang konstruksi ya, di bidang konstruksi. Jadi apa yang menjadi harapan masyarakat itu memang banyak juga yang belum terpenuhi. Jadi begini contohnya, misalnya ada masyarakat yang ingin di satu kawasan tempat mereka itu ya dari segi sarana prasarananya bisa lebih nyaman. Nah, kita sebagai konsultan itu pernah melakukan kajian-kajian ya, kemudian memberi masukan kepada pemerintah kota mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi tidak prioritas gitu. Tapi semua kembali ke kebijakan pemerintah dan itu tidak terlepas dari anggaran ataupun dana yang tersedia. Jadi memang banyak juga harapan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Ya mudah-mudahan lah nanti kalau sebagai nanti bisa menjadi anggota DPRD, kita bisa nanti lebih memfokuskan di anggaran di APBD itu mana yang menjadi ya prioritas ya yang bisa membuat masyarakat lebih merasa tersahuti lah keinginannya. Nah itu dia. Oke. Apalagi kan mungkin yang seperti yang Abang sampaikan harus mana yang prioritaskan. Jangan sampai tunggu viral dulu kadang. Betul ya. Nah terkait dengan tahun-tahun politik ini kan bagaimana masyarakat harus lebih jeli lagi untuk memilih calon pemimpin negara ke depannya kan. Karena ini kan pemilihan 5 tahun sekali. Kalau aku Abang dah menjadi salah satu masyarakat lah ibaratnya, bagaimana kita sebagai orang awam ini memilih pemimpin yang tepat. Ya. Jadi kan sistem pemilu kita ini kan proporsional terbuka, di mana masyarakat memilih orang, memilih orang di salah satu partai yang ada, di mana orang itu maju di partai tersebut. Dan tentu saja memang masyarakat harus jeli, jangan sampai memilih seperti memilih kucing dalam karung. Dia harus melihat potensi orang yang akan dipilihnya, kemudian basic atau track record dari orang yang akan dipilihnya, dengan tentu saja masyarakat harus lebih jeli untuk itu. Nah, ketika sosialisasi para caleg-caleg yang datang itu, nah harapan kita memang kita sebagai caleg, terutama ketika datang, itu masyarakat memang harus lebih ya bisa menilai lah dengan secara fair, jangan bersikap pragmatis. Nah sekarang kita akui ketika kita turun ke lapangan masih banyak masyarakat yang ya bersifat pragmatis lah, yang sifatnya hanya ke manfaatnya sementara yang mereka dapatkan, tapi mereka tidak pikir ke panjang ke depan bahwasanya orang yang mereka pilih itu tepat atau tidak gitu. Makanya lihatlah caleg itu track recordnya, latar belakang pendidikannya, kemudian latar belakang organisasinya ya, kemudian perilaku kehidupan sehari-hari dan segala macam itu harus menjadi sorotan masyarakat supaya apa yang menjadi keinginan bisa tersalurkan ke yang orang yang dipilihnya itu. Gitu. Baik. Sebagai kader muda Muhammadiyah juga, udah pernah menjabat di IPM, bahkan Medan Sumut, dan wakil ketua PDM Kota Medan juga. Ini himbauan kepada warga persyarikatan, khususnya di Muhammadiyah, terkait dengan pemilu presiden dan legislatif ini, apa yang ingin disampaikan? Saya minta ya mengharapkanlah kepada seluruh warga persyarikatan itu gunakan hak pilih secara benar. Kemudian prioritaskanlah memilih kepada para kader-kader Muhammadiyah yang selama ini sudah berkiprah baik itu di persyarikatan maupun di partai politik. Partai politik apapun dia, sepanjang dia kader dan punya track record yang baik, pilihlah dia. Karena
bagaimana kita bisa terwakili dari kader perserikatan kalau warga perserikatan itu tidak menggunakan hak pilihnya pertama. Kemudian kedua, tidak memilih kader yang berasal dari perserikatan. Tentu saja suaranya akan sia-sia nanti kalau tidak kita pilih. Kita lihatlah sekarang ini terutama di DPRD Kota Medan ya. Hanya beberapa segelintir orang yang kader perserikatan menjadi wakil di DPRD Kota Medan. Nah, ke depan terharap gunakan hak pilih pada tanggal 14, datang ramai-ramai ke TPS, pilih kader yang betul-betul menjadi kader perserikatan. Mau partai apa dia, silakan, hati nurani berbicara. Jadi. Tapi satu pertanyaan lagi nih, Abang. Ya. Mungkin 2 hari ke belakang kita melihat dialog demokrasi, mungkin di TV Muk, ya kan, pemimpin-pemimpin sana. Seperti yang AB Mukti mungkin sampaikan ketika calon presiden, adakah jatah untuk menteri misalnya. Nah, ketika Bang Da mungkin menjadi insya Allah terpilih menjadi anggota DPRD Kota Medan, apakah ada ruang khususnya pemuda-pemuda di Kota Medan, khususnya pemuda Muhammadiyah? Kalau kita selama ini ya, kalau saya lihat lah ada beberapa senior ataupun teman-teman kita yang selama ini sudah pernah jadi anggota DPRD, yang mereka betul-betul dari kader perserikatan, itu pasti memberi ruang yang besar kepada terutama kader-kader pemuda, apakah pemuda Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ya kan, dari NA, dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Umumnya itu kalau anggota DPRD yang berasal dari kader perserikatan pasti akan memberi peluang yang besar begitu, karena itulah yang bisa mereka lakukan gitu. Nah, ini kesempatan bagi terutama adik-adik para pemuda, para pimpinan Ortom ya, untuk bisa mulailah menyuarakan kepada warga perserikatan, pilih kader perserikatan yang maju pada kontestasi legislatif 2024 ini. Karena apa? Mereka yang bisa diharapkan nanti ya minimal membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para kader-kader pemuda yang ada di Baik, kita Medan. Luar biasa sekali sahabat Abang Bobby ya. Terima kasih Abang Da. Ya, sama-sama. Hadir di studio podcast Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Kita doakan sahabat Abang Muhammadiyah, semoga Abang Da Insinyur Haji B. Sri Nazir MM bisa terus semangat dalam berkontestasi di dunia politik, dan sekali lagi beliau merupakan calon legislatif anggota DPRD Kota Medan untuk Dapil 4 ya Bang. Dapil 4 pemilihan di Medan area, Medan Kota, Medan Deni, dan Medan Amplas. Dan Medan Amplas. Buat sahabat dakwah Muhammadiyah, lihatlah bagaimana visi misi dari para kader-kader Muhammadiyah yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan ingat, kita punya hak suara. Suara kita akan menentukan masa depan kita. Kebetulan quotes-nya tadi udah base taruh di break, jadi closing statement-nya jangan lupa gunakan hak suaranya. Kalau ada kader Muhammadiyah, kenapa enggak? Terima kasih Abang Da. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses. Amin. Kerjanya dan mudah-mudahan bisa berbincang lagi podcast Info ini. Ini saatnya saya Bes Nugraha pamit undur diri. Namun sebelumnya buat sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan notifikasi loncengnya jangan lupa untuk dipencet supaya video-video terbaru dari Muhammadiyah Sumut Channel bisa langsung muncul di notifikasi handphonenya kamu. Kini saatnya aku Bes Nugraha pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.